Hello Sobat Jagis, pernahkah kalian merasa bahwa mobil off-road modern seperti contohnya, I don't know, Land Rover Defender itu sekarang jadi semakin canggih, semakin mewah, dan semakin soft, iya, semakin lembek gitu ya. Kurang macho dan kurang retro. Akhirnya seorang bilioner dari Inggris itu tidak puas dengan hal tersebut. Makanya akhirnya dia bikin mobil sendiri. Ini, iya, dan ini bukan sembarang mobil. Ini mobil adalah Ineos Grenadier. Iya, Ineos salah satu company perusahaan kimia terbesar di dunia yang ownernya adalah Defender aficionado. Merasa kecewa dengan Defender baru, akhirnya bikin mobil sendiri yang terlihat seperti Defender lama, punya esensi kemampuan off-road dan utility dari Defender lama, namun dengan jiwa yang modern dan jantung dari BMW. Penasaran? Yes, jadi pepatah yang bilang uang adalah segalanya itu betul. Iya, kenapa? Karena kalau kalian punya uang, kalian bisa bikin mobil sendiri. Dan ini ternyata mobil yang proper dan enak banget buat kalian pakai. Salah satu off-roader paling enak yang pernah kita coba di Laknat Soto Jangki. Tapi kayak apa rasanya? Fiturnya apa aja? Dan sespesial apa mobil ini hingga harganya bisa sepremium itu? Kupas luar dan dalam, start your engine. Terlalu lembek, terlalu modern, terlalu mewah, terlalu banyak gimmick. Itu adalah kata-kata yang sering banget gue dengar pada saat all new Land Rover Defender meluncur secara resmi gitu ya. Karena memang Defender baru, let's face it, itu udah lebih ke arah luxury off-roader dibandingkan Defender lama yang pure off-road. Mungkin kalian bertanya, ini tuh merek apaan? Ineos tuh mobil apa gitu ya? Karena kan mungkin kalian udah dengar Mercedes, BMW, Audi, dan kawan-kawan, Volkswagen gitu. Tapi Ineos mungkin belum banyak yang dengar. Padahal Ineos ini adalah salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia. Terus mereka bikin mobil, kenapa? Iya, karena bosnya, foundernya, Jim Ratcliffe, seorang British bloke yang sangat-sangat menyukai Land Rover Defender lama, aficionado, dia juga punya, dia juga koleksi gitu ya. Melihat Defender baru, kayak kok jadi terlalu lembek gitu kan. Akhirnya karena dia seorang bilioner, ya udah, gua sendiri aja yang bikin Defender baru dengan esensi yang Defender lama, tapi semuanya serba modern. Akhirnya lahirlah mobil ini, iya. Namanya tetap nama perusahaan dia, yaitu Ineos, tapi tipenya Grenadier, iya. Dan ini mobil punya sejarah yang unik sebenarnya. Pertama kali masuk produksi itu di tahun 2022, simply setelah perbincangan di bar aja. Nama barnya di London, ya, Grenadier Pub, makanya namanya Grenadier. Sesimpel itu kisahnya. Orang-orang kaya di pub di London mikir, yuk bikin Defender baru yang mirip Defender lama tapi modern. Jadi deh kayak gini. Dan ini sendiri adalah Ineos Grenadier paling murah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Iya, karena rata-rata harga Ineos di Indonesia itu masih 2,8 M, 2,9 M, paling murah 2,5 M, itu pun masih off the road. Ini dijual oleh Kings Auto itu di harga 2,35 miliar, sudah on the road alias sudah full paper. Iya, udah ada STNK-nya, tinggal dipakai aja, termurah se-Indonesia. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Wawan dari Kings Auto yang udah minjemin kita Ineos Grenadier ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki secara lengkap. Kalau kalian tertarik dan kalian lagi pengen cari mobil
yang punya esensi off-road, yang tangguh, yang bisa kemana aja, gagah, perkasa, tapi dengan jeroan yang modern. Grenadier ini sangat cocok buat kalian, apalagi kalian para pejabat, tinggal diitemin aja. Ini langsung sangar banget. Silahkan kalian kontak Kings Auto di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Kapan lagi bisa dapat Grenadier? Kilometer baru 1000 ya. Jadi ini technically like new, tapi harganya sudah 2,35 M aja. Nice banget. Sayangnya gue gak banyak duit, karena kalau gue atau Alex banyak duit, ini mobil udah ada di garasi. Karena ini mobil ternyata keren banget. Oke, sekarang kita bahas eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Bentuknya ini ya khas banget sih sama Defender lama gitu ya. Boxy, siku-siku, tinggi, dan sangat gagah. Ini tingginya tuh tinggi banget gitu. Kayak gue jarang-jarang lihat mobil yang Alex tuh kalah tinggi, tapi ini iya. Nah, dari belakang sini, dia dari atas dia nggak ada spoiler, dia ada third brake stop lamp yang sudah LED di bagian belakang sini. Kaca belakang pun split ya, kacanya kebagi dua gitu. Kenapa? Karena pintu belakangnya ini barn door bagasinya, jadi kebukanya kayak gini. Ntar kita buka pas kita bahas bagasinya. Di bagian sebelah kiri ada tangga yang bisa kalian pakai buat naik ke atas. Misalnya kalian lagi di tempat-tempat yang wilderness gitu, kalian pengen scouting gitu ya, atau bird watching, bisa pakai ini. Nah, di sebelah kanan ada spare tire full size yang siap untuk menggantikan kalau sebenarnya ban kalian itu kenapa-napa. Dan ini pun ada covernya lagi dengan emboss Grenadier di sini, dan ini dalamnya ada storage-nya, ntar kita buka. Nah, ada lagi logo A teremboss di bagian sebelah sininya. Kenapa A bukan G-nya? Jangan tanya gua. Ini British billionaire ya, terserah dia. Dan ke bawahnya bumpernya yang di tengah sini memang plastik, tapi yang di pinggiran sini besi. Jadi masih terasa raw-nya. Mobil ini masih leather chassis. Iya, jadi masih benar-benar tough banget. Semua keperluan off-road ada, mulai dari tow hook, mulai dari kalau kalian pengen narik trailer, sampai ke underbody protection, scuff plate, semua juga sudah sangat lengkap. Dan by the way, ini twin muffler karena mesinnya sendiri dia pakai mesin BMW B58. Jadi juga performanya amazing untuk mobil kayak begini. Safety, udah ada 4 titik parking sensor seperti ini, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah ban serep sebelah sininya. Dan untuk taillights, dia pun sudah full LED, dan ini yang menjadi pembeda juga dengan Defender ya. Dia single circle kayak gini, dan nyala itu kayak obat nyamuk. Jadi lucu gitu. Dari luar dia full LED untuk lampu senja dan lampu rem. Ke dalam dia untuk lampu sen, lampu mundur, semuanya sudah LED DOS juga. Beralih ke bagian samping, kalian bisa melihat ya ukuran dari mobil ini yang memang cukup besar gitu. Panjangnya dia mencapai 4,9 meter, lebarnya 1,9 meter, hampir 2 meter, dan tingginya lebih dari 2 meter. Iya, jadi memang ukurannya luar biasa gede banget. Kerasa juga pas kalian lagi nyetir gitu ya. Dan di bagian samping sini, pertama-tama yang pengen gua highlight adalah yang di bagian kaca belakang sini ada dekal tulisannya Built in Hambach, France. Iya, seperti yang gue bilang tadi. Jadi mobil ini dibangun di Perancis, dirakitnya di Perancis gitu ya, di pabrik yang dulu merakit Smart. Nah, kemudian di bagian bodi sampingnya kalian bisa lihat banyak kayak plastik-plastik hitam kayak gini, dan ini semua ada kayak bolts-nya gini ya, karena banyak aspek modular yang ada di mobil ini. Kalian bisa beli add-on parts, kayak contohnya misalnya net atau hook atau apalah yang bisa kalian install di bagian bodi-bodi sampingnya sini. Jadi dia terasa sangat-sangat utilitarian. Ke atas ini juga masih ada kayak dak gini ya, kayak G-Wagon gitu, kayak Defender lama. Jadi masih sangat-sangat klasik. Dan juga ada ini nyebutnya apa ya, roof rail, bukan, side rails yang dari besi. Dan ini kalau gua goyangin, satu mobil goyang. Jadi kuat banget gitu kan, buat kalian ngikat-ngikat sesuatu. Di atas juga masih ada roof rail lagi, termasuk di bagian samping pilar-pilarnya pun dibiarkan warna body color gini. Jadi kaca itu kotak-kotak dan terkesan gagah dan klasik lagi-lagi. Door handle dia modelnya push to open, jadi kayak mobil-mobil klasik retro gitu ya. Kalian pencet di sini, dan ini pintunya asik banget. Suaranya tuh kayak G-Wagon tapi yang lebih refining. Ibaratnya kayak G-Wagon Eropa, suaranya kayak gini gitu. Banyak lagi di sini modular add-ons, termasuk di bagian spionnya
Ini spionnya memang dia masih belum electric retract ya, seperti mobil kayak gini. Wrangler kan juga seperti itu untuk mencegah kalau kalian lagi off-road kena sesuatu motornya rusak. Tapi untuk adjustmentnya tentunya sudah elektrik. Dan di bagian spionnya memang dia nggak ada lampu seinnya, karena lampu seinnya dia ditaruh di fender di sini seperti lagi-lagi mobil klasik, masih warna amber, tapi di spionnya ada emboss Grenadirnya. Dan di bagian fendernya antara kanan dan kiri itu beda. Di bagian sebelah kiri itu logonya Ineos. Di sebelah kanan itu gambar setengah bendera Inggris, setengah bendera Jerman. Kenapa? Karena mobil ini itu racikan Inggris, karena kan yang punya Jim Ratcliffe is a British bloke, tapi jantungnya BMW B58. Jadi ketika Inggris dan Jerman bersatu, lahirlah mobil ini. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Ineos Grenadier. Nah, pertama-tama secara pelek sebenarnya Grenadier ini punya banyak varian gitu ya. Lebih tepatnya dia punya 4 varian. Ada Grenadier yang base, ada Grenadier yang Fieldmaster, itu yang versi mewah. Yang ini ada Grenadier yang Trial Master, itu yang versi off-road yang peleknya stylish. Dan ada Grenadier Quartermaster, itu yang paling gede, bentuknya double cabin, itu untuk melawan Jeep Brute gitu ya, karena memang dia gede. Nah, jadi untuk yang ini adalah tipe yang Fieldmaster, yang mewahnya. Nah, peleknya pun berbeda. Untuk Fieldmaster dia seperti ini, two-tone polish dengan desain ala beadlock yang kayak gini. Walaupun ini nggak real, tapi ya desainnya lebih ke arah dandy gitu. Dan pastinya logo Ineos di bagian tengah. Peleknya sendiri ring 18 inci, tapi karena bodinya gede makanya 18 kelihatan kecil. Dan di sini dia pakai ban yang secara bawaan udah siap buat kalian ajak off-roadan, karena dia pakai BF Goodrich All Terrain. Iya, ukurannya 255/70 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, dan safety kayak ABS, EBD, BA, traction control gitu udah ada. Tapi sebatas itu aja, karena dia nggak punya safety canggih kayak ADAS gitu-gitu ya. Dia nggak punya, dan itu disengaja. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Ineos Grenadier, bagian dari mobil ini yang memang paling kental terlihat inspirasi dari klasik Defendernya. Karena di bagian depan sini, secara angle-nya, secara key of design, ini semua mirip dengan Defender yang lama, tapi dibikin neo-retro, dipermodernkan gitu ya. Tapi walaupun mobil ini secara bentuk itu banyak kemiripan dengan Land Rover Defender, tapi dia sharing zero parts dengan Defender. Jadi benar-benar semua part di sini itu dibuat from the ground up, dari nol, kecuali mesinnya yang dari BMW. Nah, pertama-tama hoodnya ini cukup lucu karena dia kayak ngebulet di bagian sini, modelnya clamshell bonnet, dan di hoodnya pun ada beberapa Easter egg. Pertama-tama di bagian sini itu ada kayak semacam hood ornamen hitam yang ada tulisan powered by BMW. Jadi mereka tuh nggak nutup-nutupin gitu ya kalau mobil ini mesinnya BMW. Bahkan mereka cenderung bangga gitu kalau mesinnya BMW. Dan dia punya emboss Grenadier di hoodnya, tapi offside. Di sini polos, di sini ada nih Grenadier langsung di hoodnya. Jadi nggak main stiker-stikeran kayak Rubicon ya, dia langsung di stamp ke hoodnya. Logo Ineos di bagian atas ini. Grill depannya ya memang kelihatan agak kayak Defender dari GTA gitu ya. Tapi well, ini tetap masih terlihat sangat macho dan sangat-sangat punya presence banget di jalan. Bumpernya ini juga di bagian depan dia full plastik. Mungkin dia untuk comply ke pedestrian safety kali ya, karena kan kalau besi mungkin akan lebih jahat ke pedestrian gitu. Tapi tentunya untuk di bagian bawah sini lagi-lagi ada toe hook, ada underbody protection gitu yang siap buat menghajar batu-batu saat off-road. Termasuk untuk urusan safety, di depan sini juga ada 4 titik parking sensor lagi. Apakah ada kamera 360? Tidak ada, karena tidak butuh yang gitu-gituan. Kalau kalian pengen raw experience, kalian harus bisa menerkam mobil kalian sendiri tanpa kamera-kameraan. Dan untuk urusan lampu, ini juga udah modern nih. Lampunya juga di bagian tengahnya ada emboss Grenadier di bagian sininya. Dan untuk urusan teknologi, dia sudah full LED, mulai dari lampu DRL dan lampu senja yang halo ring kayak gini. Ini lagi ngetren banget gitu ya. Dan untuk low beam dan high beam, dia triple projector LED di bagian dalam sebelah sininya. Lampu senya dia switchback ke bagian halo sininya. Dan ini adalah kayak semacam lampu
secondary high beam gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya lagi di hutan, kalian nyalain high beam, selain ini yang bersinar, ini juga akan bersinar lebih ke arah bawah. Jadi fungsinya mirip kayak fog lamp, tapi nggak bisa kalian nyalain secara default, harus via high beam aja. Dan yang terakhir, karena ini Grenadier yang mewah, yang Fieldmaster, di sini juga ada plakat Grenadier Fieldmaster yang sangat jumawa. Dan secara overall, desain dari si Ineos Grenadier ini sudah melampiaskan kekangenan kita terhadap the old Defenders, the classics, the real Defender. Iya, karena banyak yang bilang Defender baru itu not a real Defender because it's too soft, ya kan, terlalu empuk. Ini membawa esensi Defender lama ke modernisasi yang baru, sehingga kalau dipakai, rasa berkendaranya, reliability-nya, semua persis mobil modern dengan jantung BMW, dan pastinya desain yang klasik dan timeless banget. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Ineos Grenadier Fieldmaster. Pertama-tama pas kalian mau masuk, pintunya ini udah kayak buka berangkas. Iya, jadi berat, solid, dan terasa padat banget gitu ya. Dan kalian sebut dengan sebuah seal plate. Memang seal plate-nya ini plastik ya, tapi dia ada logo A-nya gitu. A dari lagi-lagi A yang ada di tengah Grenadier. Termasuk karpetnya juga ada tulisan Grenadiernya di bagian sini. Naiknya sangat manly. Dan nutupnya serasa meledakan bom nuklir. Nah, jadi begini guys, interior baris pertama dari si Ineos Grenadier. Sebelum kita bahas hal fitur dan apa aja yang di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dengan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Senator Jangki. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video dari kami. Dan juga main-main ke Instagram kami, @Lagnas_J untuk info otomotif yang bisa menghibur kalian semua. Nah, seperti biasa, kita kenalan dengan kuncinya ya, yang bentuknya kayak gini. Iya, jadi ini masih klasik dan old fashion banget, karena sesuai dengan visi dari Mr. Radcliffe selaku bos dari Ineos Chemical gitu. Dia nggak mau yang engine start-stop ala-ala mobil modern. Dia pengen feeling yang lebih, ya kayak feeling putar kunci gitu. Makanya kuncinya masih flip key. Iya, di mobil yang 2M lebih kuncinya masih seperti ini, dan ini disengaja supaya kalian tetap dapat sensasi putar kunci. Kuncinya juga ada logo Ineos di bagian tengah, ada tombol lock dan unlock, udah 3 button aja. Dan logo Ineos ini berfungsi sebagai panic button, dan dia kenceng banget suaranya. Dan ada logo Grenadier di bagian pinggirnya kecil sebelah sini. Nah, dia untuk nyalainnya di sebelah kiri driver ya, kayak Mercy klasik gitu. Kalian tancap di sini. So, kayak gimana suara mesinnya? Foto on the brake, kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, inilah yang spesial dari Ineos Grenadier karena dia pakai mesin BMW, lebih tepatnya 3000 cc berkode B58 straight 6, iya 6 silinder segaris. Tenaganya 281 horsepower dengan torsi 448 Nm. Ini memang di-tune dibanding 7 Series atau X7 karena lebih penting kemampuan off-road. 0-100 tuntas dalam 8,9 detik, udah impresif untuk SUV segede ini, tapi konsumsi BBM-nya emang gak irit-irit amat. Kita rata-rata 7 km per liter. Ya, dari suara mesinnya, dari getarannya, dari suara rumble-nya, backfire-nya, semuanya memang khas banget dengan suara B58-nya BMW. Jadi very BMW gitu ya. Nah, kemudian kita bahas soal interior, dashboard, dan teman-temannya. Walaupun ini mobil ya dibikin rugged gitu ya, dibikin sangat utilitarian, tapi tetap tentunya kualitasnya nggak bohong. Ini tetap masih soft touch rubber di bagian atas, dan di bagian sisi passenger kalian dapat sebuah grab handle yang juga rubberized material di bagian sini buat kalian kalau pakai off-road. Ada aksen silver, ada aksen piano blacknya, dan glove box dia sudah soft opening, jadi udah nice. Termasuk kalau kita ke bagian tengah sini, kalian disebut dengan sebuah infotainment yang modelnya
landscape ya, jadi dia melebar, widescreen yang bisa dikontrol dengan dua cara. Kalian bisa langsung sentuh ala touchscreen atau bisa pakai rotary dial di bagian bawah sininya. Menu utamanya terlihat seperti ini, jadi dia kepisah jadi dua section. Di bagian section kiri ini untuk multimedia, di bagian kanan dia speedometer, karena dia nggak ada speedometer yang ada di bagian depan driver sebelah sini ya. Ini khusus untuk warning lights aja. Nah, jadi di bagian kiri, ini menunya ada di sini, ada home, off-road, phone, audio, device, dan settings. Di home kalian ke display audio dan favorite setting kalian. Off-road ini menu yang khusus untuk keperluan kalian off-road. Contohnya ada attitude, temperature, pathfinder, statistik, dan electrical. Di attitude ini ada untuk display kayak wheel angle, altitude-nya berapa meter, G-force, sampai ke kemiringan mobil depan, belakang, kanan, kiri, pitch, dan roll-nya bisa kalian lihat di bagian sini. Kemudian untuk bagian temperature, dari temperatur gearbox, temperatur transfer case, sampai ke tire pressure monitoring system, semua juga kelihatan di sini, termasuk temperatur secara individual. Kemudian ada pathfinder, ini fitur yang menarik banget, dan ada statistik, contohnya latitude, altitude, longitude, secara GPS segala macam, sampai travel time, distance, average speed, average fuel, semua di sini. Serta ada electrical, ini bukan hybrid, ini dia voltameter aja, sampai ke battery temp dan state of charge pun ada di sini. Sisanya untuk phone, connectivity segala macam gitu-gitu udah bisa Bluetooth dan gitu lain-lain pastinya. Audio juga, walaupun dia audionya bisa dibilang unbranded, tapi dia udah enak banget gitu ya secara bawaan ya, khas dengan mobil premium. Device untuk device connectivity, dan juga untuk setting ya, setting secara generalnya kayak display setting, vehicle function, akustik, dan lain-lain. Di kanan untuk speedometernya ada untuk speedometer di bagian atas. Ini rev counter modelnya kayak gini ya, jadi kayak digital tapi terasa lucu gitu lihatnya. Di bawahnya ada temperature engine, ada fuelnya ada yang knowing, ntar gue jelasin kenapanya. Ada gear, termasuk ini ada untuk modenya lagi high atau low gitu, seatbelt warning, odometer, dan driver's distance, dan ada warning kayak contohnya service di bagian bawah sebelah sininya. Nah, lanjut ke bawah. Di sini juga ada hal yang interesting banget, ntar gue bahas lagi. Tapi ada dua buah climate fans yang desainnya masih terinspirasi dari Defender lama. Dan ke bawah lagi, ini nih, ini mungkin akan bikin orang yang suka dengan hal-hal old school dan mechanical pasti ngeliat ini tuh kayak fetish gitu ya. Karena dia semua button function itu ditaruh di bagian sini, button gede-gede kayak begini. Kalau kalian gak suka touchscreen, ya alhasil jadi kayak gini. Semua bakal jadi button dan gede-gede. Dari atas udah ada heated seats 3 level, kanan dan kiri, termasuk ada climate control di sini. Climate control juga masih model puter klasik banget. Fan speed, temperature udah auto climate, chiller dan heater ada, termasuk alas sembun lengkap ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger semua udah ada. Dan ini ada seating heat untuk ke bagian kanan. Di bawah tengah ada tombol hazard yang kayak seolah dilindungi oleh dua buah kayak culak gini ya. Jadi kalian nggak sengaja bisa nggak sengaja nggak neken gitu. Dan ini pun berkedip khas dengan mobil Eropa. Ini kesannya military banget. Di kiri ada defroster untuk kaca depan dan belakang. Ke kanan ada untuk tombol AC dan air circulation, jangan lupa ditekan supaya mobilnya selalu tertutup dan bau luar nggak masuk. Ke bawah ini audio knob, jadi untuk puter-puter volume gitu masih di sini, termasuk tombol mute. Di kiri dia punya idling start stop, karena kan ya basicnya mesin BMW juga punya fitur ini. Dan di kanan ada park assist, lagi-lagi BMW banget. Dan ke bagian konsol tengah sini, ini juga ini perpaduan antara modern dengan klasik banget. Di sini ada open storage buat kalian taruh handphone gitu-gitu bisa. Nah, di bagian kiri ini ada untuk transfer case ya, dan ini dia masih mechanical ya. Kalau kalian pengen pindahin dari, dia kan 4-wheel drive of course gitu ya, tapi ada high dan ada low dan ada lockernya. Kalian tinggal geser begini, geser ke belakang aja gitu ya. Jadi kayak terasa sangat manly. Dari bagian kanan ini dia ada transmission yang benar-benar dicopot langsung dari BMW. Iya, jadi ini modelnya dia digital shifter, dia yang balik ke tengah lagi. Dia kalau kalian pengen ke D, kalian tinggal unlock terus kalian ke belakang gini aja. Kalau kalian pengen ke N, kalian geser ke depan sedikit. Kalau kalian ke R, langsung kalian geser ke depan sambil di unlock. Kalau kalian masuk R, otomatis di sini langsung kelihatan ada kamera mundur. Jadi kamera mundurnya memang cuman belakang doang kameranya ya, tapi at least dia ya resolusinya cukup terang walaupun nggak yang tajam-tajam amat. Dan kalau kita putar dia sudah dynamic guidance line seperti itu. Dan dia udah ada PDC alias parking
sensor. Kembali ke sini lagi. Nah, kalau kalian pengen masuk P, kalian tinggal pencet ini aja. Sebenarnya desain transmission ini agak sedikit out of place di tengah desain yang lain yang klasik, karena dia modern sendiri gitu ya. Karena kan ini langsung dibuat dari BMW. Personally, kalau kata Doug, ini mirip potato chip. Tapi ya kalau menurut gue ini lebih mirip kayak cowet dapur gitu ya. Tapi ya udahlah, karena kan memang mesinnya dari BMW, beberapa part pasti dibawa juga. Dan di sini masih ada rem tangan yang masih sangat manly gitu ya, dilapis kulit dengan jahitan asli di sini. Dan di belakang sininya dia ada rotary dial untuk sistem infotainmentnya, option menu, back, audio, favorite, off-road, semua bisa shortcut via di sini. Dan juga ada 2 buah cup holder. Ke belakang lagi kalian sebut dengan sebuah armrest yang sudah kulit dengan jahitan asli pula. Dan ini pun bisa dibuka untuk nge-reveal console box yang ada tempat buat nyimpan kartunya, jadi e-tol kalian aman. Nah, masuk ke bagian jok. Ini pun joknya tentunya sudah kulit, dan kayak yang gue bilang dia ada pemanasnya, tapi secara pengaturan dia masih full manual semua. Termasuk joknya ini by Recaro. Iya, jadi udah keren ya. Nggak hanya dia sangat ergonomis, enak banget didudukinnya, tapi juga sedikit ada bragging rights pakai jok Recaro. Nah, pengaturannya tentunya dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa yang bisa kalian set jadi tinggi dan sangat commanding gitu ya. Jadi udah enak lah ya, walaupun jok manual di mobil 2M lebih itu rasanya agak gimana gitu, tapi berhubung mobil ini serba raw, it's fine, gua nggak masalah. Masuk ke bagian setirnya juga dia palang 2, lucu banget, dan dia sudah dilapis full kulit dengan efek perforated. Setirnya bisa di-adjust untuk tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap semuanya. Dan setirnya sendiri juga banyak hal yang uniknya. Pertama-tama di atas dia ada 12 hour mark di sini, jadi kayak mobil-mobil race car gitu ya. Sebenarnya ini dibutuhkan bukan untuk keperluan racing, tapi karena dia two spoke, otomatis pas kalian belok tuh kalian kadang-kadang suka agak bingung mana bagian atas dan mana bagian bawah dari setirnya, karena kan palangnya 2. Tapi ya kalian jadi tahu, oh ini bagian atasnya karena dia ada 12 hour markernya. Di bawahnya ada emboss grenadier langsung di bagian kulitnya. Nah, untuk tombol-tombolan, di bagian kiri ada tombol untuk Bluetooth teleponi, voice command, sampai ke cruise control dia udah ada. Walaupun belum adaptif, tidak ada adas-adasan, tapi untuk cruise control biasa dia sudah ada. Di bagian kanan dia ada tombol untuk volume, sick track, oke, dan ada sebuah tombol merah yang tulisannya toot. Iya, ini tuh kalau di Indonesia terkesan agak kasar ya, tot gitu kan. Tapi kalau di sini ini fungsinya menarik. Ntar gua bakal jelasin. Ada gambar sepedanya gitu. Nah, kemudian untuk soal lampu dia sudah auto, ada fog lamp belakang juga. Wiper juga sudah ada di bagian kanan sini ya. Pastinya ini tuas-tuasnya semua langsung ditarik dari BMW. Kemudian kalau kita bicara klakson, kenceng. Tapi ada yang menarik lagi, ntar gue jelasin. Di depannya ini ada sebuah display yang tadi gue bilang ini khusus untuk warning lights aja. Dan ada kayak sebuah open storage area di bagian atas ini yang ada karetnya, jadi kalian bisa taruh beberapa barang di atas ini dan dia nggak tergelincir. Nah, kemudian ke bagian door trimnya sendiri juga blocky dan sangat manly ya. Dia udah soft touch untuk bagian atas dan bagian tempat kalian yang tersentuh dengan tangan gitu ya. Tapi ada aksen kayak piano black yang nyambung ke dashboard. Dan juga untuk urusan power window-nya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Di bawahnya dia ada door pocket yang lumayan kecil gitu ya. Jadi ya seperti itu aja. Nah, termasuk ke bagian atas, kaca tengah juga Daihatsu masih manual, masih sangat-sangat klasik dan sangat-sangat mechanical semuanya. Tapi lagi-lagi yang bikin dia menarik adalah tombol-tombol yang ada di bagian atas sini. Karena kalau kalian pikir tombol di bawah sini itu udah banyak, kalian lihat ke atas sini bakal kayak wah, tombolnya jadi makin banyak lagi gitu kan. Karena ini udah kayak tombol di kabin pesawat gitu kan. Nah, pertama-tama dari depan ini passenger airbag warningnya aja seperti di pesawat. Kayak bener-bener kayak di pesawat gitu, kayak gini gitu kan. Wah, nyalanya aja ember kayak gini, lucu banget. Ada lampu-lampuan yang sudah LED, kalian bisa nyalain matiin di sini secara manual gitu ya. Nah, kayak gini.
Dan di bagian belakang sini ini ada contohnya exterior light. Ini aux light buat nyalain lampu depan yang buat dim yang di bagian grill. Ada headlamp leveling manual di bagian sini. Di bagian kirinya nih ada untuk assistance. Ini isinya electronic stability control untuk dimatikan, dan ada downhill brake control, alias di sini juga ada hill descent control atau cruise control untuk off-road juga. Nah, di bagian belakang ini ada emergency call, yang ini memang di sini nggak function ya. Kalau kalian lagi di Europe, mungkin kalian pencet ini, kalian terhubung dengan Mr. Radcliffe or whatever. Dan di bagian belakangnya ini bahkan ada diagram mobilnya yang menunjukkan seberapa lebar dan seberapa tinggi mobilnya. Jadi kalau kalian pengen lihat contoh gerbang tol kan tingginya 2,1 meter untuk mobil yang passenger gitu ya. Kalian bingung, ini mobil cukup tinggi nggak ya? Nah, ini ada kasih lihat di sini. Oh, ini mobil tingginya 2,05, jadi masih bisa lewat. Nah, di bagian kanan ada off-road mode. Ini kalian tahan dan kalian akan masuk mode off-road. Dan di bagian kanannya lagi mode wedding. Jadi mobil ini bisa lewatin banjir tanpa masalah. Di kirinya dilindungi dengan ini tadi ada guard lagi. Ini adalah diff lock. Dan mobil ini diff locknya ada diff lock depan, ada diff lock belakang. Jadi udah lengkap, siap off-road semuanya. Termasuk ada logo Grenadier lagi di bagian sini. Ini buat apa? Ini sebenarnya karena ini trim yang Fieldmaster yang versi mewah, dia auxiliary switch-nya cuma satu baris di sini. Kalau kalian pilih yang versi Trial Master, kalian akan dapat extra auxiliary switches di bagian belakang sininya. Tapi ini Fieldmaster juga tetap udah dapat, kalian dapat 4 ya. Jadi ini adalah 4 blank switches yang kalian bisa connect kalau misalnya kalian nambahin sesuatu ke mobil ini. Misalnya kalian pasang light bar di atas, cetek nyala. Kalian pasang tenda elektrik di samping, cetek nyala gitu ya. Atau kalian pasang apa kek gitu, ini bisa kalian konekin ke apa aja yang kalian tambahkan. Dan ini tuh rasanya satisfying banget. Dia sangat tactile dan tetap ada lampunya. Dan kalian tiap kali nyalain mobil dan pengen berangkat, itu sensasinya jadi kayak pilot. Kayak, oke guys, hari ini kita mau berangkat ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Bahasa gitu kan. Feels very satisfying. Kemudian ini di depan kalian diapit dengan 2 buah, well, ini glass roof, tapi bukan sunroof yang bisa dibuka gimana. Ini hanya dia bisa di tilt ke atas aja. Jadi kayak sunroof Alphard gitu ya. Dia bisa di tilt kanan dan kiri secara individual kayak gini. Ini kalau kalian lagi off-road, kalian pengen sebat, kalian pengen nikmatin udara alam gitu, ini bisa diangkat seperti ini. Kemudian di sini ada 2 buah sun visor yang polos, nggak ada apa-apanya. Karena orang pemilik mobil ini nggak butuh ngaca makeup gitu, nggak. Mereka make up pakai lumpur, langsung pakai maskara yang dari alam, jadi langsung aja. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Ineos Grenadier. Pertama-tama dari pintunya, ini walaupun lebih kecil yang depan, tetap terasa solid dan padat gitu ya. Termasuk pas kalian masuk, kalian sambut dengan sebuah sill plate plastik, sama kayak di depan ada logo A-nya di bagian sini, dan ada karpet yang bertuliskan Grenadier. Itu bagus banget tuh, karena habis off-road jadi ada efek tanah-tanahnya gitu. Pas banget gitu kan. Wih, sama nutupnya juga kayak berasa kayak ngeledakin bom nuklir. So, bila jadi serasa duduk di baris kedua dari si Ineos Grenadier. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue. Gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki 8 jari. Iya, artinya ya ini udah lebih dari cukup buat ngajak keluarga kalian off-road misalnya gitu ya. Ini terasa lumayan lega. Headroom juga karena dia desainnya full boxy, tidak sloping sama sekali. Masih ada lebih dari 5 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia, dia masih cukup tanpa ada masalah sama sekali. Jok baris kedua sama kayak di depan. Jadi dia full kulit seperti ini dengan jahitan warna putih, termasuk di sini pun tetap ada logo Recaro. Iya, jadi kalian tetap diingatkan kalau jok dari interior mobil ini adalah jok dari Recaro. Jadi keren. Nah, di belakang sini juga kalau misalnya kalian bawa anak kecil, terus anak kecil mau off-road, biar nggak terguncang-guncang keluar dari mobil, kalian ada Isofix tethering point yang bisa kalian colok ke bagian bawah sini, dan juga headrest yang bisa kalian naikin secara individual di bagian belakang sininya gitu ya. Jadi udah nice lah. Dan misalnya kalau kalian ke bagian duduk di bagian tengah, memang ini nggak kayak mobil modern yang flat floor. Ini hampir masih lumayan tinggi ya, karena kan dia off-roader sejati gitu ya. Jadi gardannya masih cukup besar. Jadi kalau kalian duduk di tengah, memang kalian nggak mungkin taruh kaki di bagian tengah sini, karena kaki kalian akan jadi kesleo.
kayak kepiting gitu ya, otomatis kaki kalian harus ke footwell kanan dan kiri. Tapi sepenyobaan gua sih, karena mobil ini cukup lebar gitu ya, lebarnya kan dia lebih dari dia 2 meter 15 gitu. Jadi masih cukup shoulder room, leg room untuk kalian bawa 3 orang tanpa masalah. Dan fitur di belakang dia cukup aja, nggak ada yang berlebihan. Dia ada ventilasi udara 2 buah di bagian bawah sini, termasuk ada charging port. Iya, 1 buah Type A, 1 buah Type C. Tinggal bawa kabel, nggak perlu udak-udak lagi, tinggal kalian colok, kalian tetap bisa ngecas gadget kalian. Namun memang untuk urusan penyimpanan dia minim banget ya. Dia nggak ada seat back pocket atau apa, karena ini di dilapis plastik gitu di bagian belakang sini ya. Tujuannya kalau misalnya kalian abis off-road, misalnya dengkul betis kotor terus kena ini, nggak ngotorin kulit jok Recaro kalian. Jadi kenanya itu plastik sehingga kalian bisa langsung dilap aja dan langsung bersih lagi. Termasuk di bagian atas kalian dapat lampu yang sudah LED juga, ada grab handle di bagian samping untuk pegangan pada saat off-road, dan ada banyak tethering point kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian seperti orang-orang Eropa yang suka bawa hewan peliharaan, misalnya anjing gitu ya, kalian tinggal turunin jok ini, kalian taruh net di sini, nyebrang ke bawah, kalian bisa bawa anjing kalian di belakang tanpa khawatir anjingnya memakan kalian di depan. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Ineos Grenadier. Untuk bukanya dia lucu ya, karena kayak yang gue bilang tadi, ini tuh modelnya barn door. Iya, jadi seperti mini Clubman gitu. Jadi untuk bukanya di sini ada door handle yang sama seperti pintu samping, kalian tinggal pencet aja. Nah, ini terbuka pintu yang kecilnya. Kalau kalian cuman butuh naikin belanjaan apa segala macem atau taruh kucing gitu ya, ini udah muat buka ini tanpa harus buka pintu yang besar. Kalau kalian butuh masukin hal yang besar, kalian tinggal buka pintu sebelahnya yang ada ban serepnya. Ini lebih berat ya, karena kan ada bannya gitu kan. Nah, tapi kalau sudah terbuka seperti ini, selain dia akses saja lebih gampang karena pintunya kebagi 2, nggak yang terlalu panjang sebelah kayak contohnya di Cube gua gitu ya. Dan dia juga memberikan akses ke bagasi yang lumayan gede. Karena ingat, mobil ini kan panjangnya hampir 5 meter, tapi dia hanya 5-seater. Mereka kalau pengen taruh jok lagi di belakang sini, itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi karena ini 5-seater, jadi makanya bagasinya pun masih terasa sangat lega. Kalian pengen taruh koper large 3 kayaknya masih masuk di sini. Koper cabin 2, 3, 4, 5, bahkan kalau sampai atas tuh masih bisa masuk gitu ya. Karena ini ruangannya kotak dan openingnya juga kotak, jadi serba gampang, serba nggak nyusahin kalian. Dan pastinya di sini juga ada beberapa keperluan untuk kalian off-road. Contohnya ada kayak tethering points, hook segala macam di sini gitu ya, yang bisa kalian tie down. Contohnya net atau apalah itu bisa, bahkan sampai ke samping-samping sini pun ada gitu ya. Jadi benar-benar sangat-sangat utilitarian. Termasuk di bagian kiri sini ini ada 12 volt socket alias power outlet di sini. Kalau kalian pengen colok apa kek, vacuum cleaner gitu-gitu juga bisa di bagian sininya. Namun tentunya ya dia nggak ada underfloor storage, tapi at least material ini dibuat tangguh. Ini kayak rubberized material gitu. Jadi kalau kalian taruh sepatu basah atau pancingan atau apa yang kotor gitu ya, mau bersihnya pun gampang, tinggal kalian lap basah aja, udah beres. Sisanya di atas kalian dapat lampu yang sudah LED untuk nerangin pas malam, dan juga dapat tethering point lagi di belakang yang seperti di baris kedua buat kalian bentangin net ke bagian atas buat kalian contohnya bawa kucing, rakun atau apapun peliharaan kalian. Sisanya udah begitu aja. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok tengah masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Nah, tapi ngelipatnya memang harus dari itu ya, dari base-nya, kayak contohnya kayak Chevrolet Trax gitu ya, kayak yang gue bilang. Jadi ini memang agak annoying, tapi ya well, ini base-nya kalian angkat di sini seperti ini, yang mengekspos contohnya seperti keperluan electrical dan contohnya kayak gini-gini ya, sikring gitu. Kalau udah, ini tinggal kalian tarik strap ini di sini dan kalian turunin dan kalian dorong. Udah, memang dia nggak yang completely flat banget, tapi at least ini lagi-lagi belakangnya diproteksi oleh material yang keras yang terasa durable. Dan ini nggak flat sampai belakang, ini ada candi yang gede banget di bagian sini. Tapi ya, again, mobil ini kan lebih mentingin durability dan apa adanya, nggak yang terlalu banyak gimmick. Menurut gua kayak gini udah oke banget kok, nggak masalah gitu ya.
termasuk di bagian balik dari si pintu yang besar ini. Di sini pun ada kayak contohnya untuk safety kalian. Jadi ada segitiga pengaman gini-gini. Ini kan mandat untuk di Eropa ya, harus ada kayak gini. Nah, ini pun bisa dilepas juga tutupnya kayak gini kalau kalian misalnya mau taruh gitu. Dan satu party trick lagi, bagian belakang sini yang ada logo Grenadier ini adalah lagi-lagi extra storage. Kalian bukanya, kalian bakal dapat extra key kayak gini ya, kunci ekstra kayak gini. Nah, ini tinggal kalian masukin aja ke bagian sini. Nah, kalau udah tinggal kalian buka aja seperti ini. Ini kalian bisa bawa donat atau onigiri buat camping, itu masih bisa. Dan ini ada seal karetnya gitu ya di sini. Jadi kalau kalian taruh barang di dalam, contohnya pas hujan atau pas off-road, itu nggak akan masuk sampai ke dalam sini basahnya. Jadi udah nice lah, extra hidden storage di ban serep belakang si Grenadier. Cukup oke. Kalau pengen tutup, tinggal tutup ke bagian sininya. Dan ini salah satu suara tutup pintu paling satisfying yang pernah gue temukan di mobil apapun. Bahkan lebih satisfying dari G-Class sekalipun. Ini kayak nutup brankas. Oke, untuk jadi sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Ineos Grenadier. Iya, mobil yang menurut gue punya DNA Defender paling kental untuk masa modern ini. Ternyata rasa berkendaranya itu cukup mengejutkan. Iya. So, sekarang kita bahas mulai dari 3 hal positifnya yang gue suka dulu. Yang pertama-tama adalah soal kenyamanannya. Kok bisa? Ini kan mobil ladder frame. Ini kan mobil yang difungsikan untuk off-road. Betul. Tapi oleh karena itu, gua nggak menyangka mobil ini bisa senyaman ini. Balik lagi ya, mobil ini kan bukan the all new Defender yang sekarang udah jadi fancy pakai air suspension gitu-gitu ya. Of course jadi nyaman. Mobil ini masih raw banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan mobil off-roader yang raw, yang paling deket yaitu Jeep Wrangler misalnya gitu ya, ya tentu ini terasa jauh lebih refined, jauh lebih nyaman, jauh lebih seperti mobil. Jadi nggak kerasa ladder frame amat gitu. Dia rasa berkendaranya mendekati monokok menurut gua. Jadi kalian tuh rasanya nggak kayak bawa truk-truk amat gitu. Refinementnya, cara dia ngehandle jalan-jalan yang nggak rata, sampai dari bantingannya, memang bantingannya cenderung empuk ya kayak kebanyakan off-roader. Tapi kalau kalian tekuk gitu mobilnya gitu kayak gini, dia body rollnya tuh nggak kayak mau teguling kayak kebanyakan off-roader. Off-roader kan rata-rata kayak naik Jimny gitu ya misalnya, itu kan kayak wow, kayak mau teguling banget gitu rasanya kan. Kalau ini tuh bener-bener empuknya masih dapet, tapi stiffness-nya juga enak gitu. Kalian bisa denger juga dari segi peredaman suaranya, peredaman jalannya. Ini mobil pakai ban AT loh ya. Jadi harusnya tuh agak kasar gitu kan. Road noise hampir nggak kedengeran. Wind noise walaupun dia tumpul-tumpul juga nggak terlalu yang masuk banget. Dan kalau kita bawa mobil ini kencang di tol, secara stability, secara feeling gitu, napaknya apanya itu masih dapat. Karena kan kebanyakan off-road kayak contohnya kalian bawa Jimny aja deh, bawa ngebut di tol gitu, di atas 100 tuh udah ngeri banget rasanya. Mobilnya tuh kayak terombang ambing gitu. Jeep juga demikian. Kita waktu itu pernah review yang Gladiator, itu juga kalau kita bawa ngebut tuh kayak agak ngeri gitu bawanya. Tapi ini nggak sama sekali. Feels very European dan feels very mass produced. Itu adalah hal yang sangat susah ditemukan di mobil di low production volume kayak gini. Jadi hebat Ineos bisa bikin mobil yang refinementnya dan kenyamanannya segini di sebuah off-roader. Kemudian yang kedua adalah soal performa. Memang mesin B58 dari BMW itu udah nggak perlu kalian ragukan lagi. Dia sangat asik untuk ditarik gitu ya. Tapi memang di sini dia di-detuned. Jadi tenaganya tuh diturunin. Jadi 282 horsepower, torsinya 450 Nm. Kalau kita bawa seharian dalam kota, still fine. Kalau kita injek sampai kick down switch,
masih sangat fun dan masih tetap ada nafas BMW-nya di performanya gitu ya. Dari suaranya, dari knalpotnya, dari tarikannya, jambakannya, itu masih ada nafas BMW-nya. Dan itu membuat mobil ini juga memiliki performa yang menurut gua impresif untuk sebuah off-roader. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir pastinya adalah kemampuan lintas segala medannya. Dari awal, mobil ini tercipta karena owner dari bos dari Ineos Chemical, Mr. Radcliffe, itu kan merasa Defender baru terlalu lunak gitu ya, kurang laki, kurang macho, kurang memiliki esensi Defender yang asli. Di sini very good at doing what it's best, yaitu off-road. Kalau kalian mau menjelajahi tempat-tempat yang tidak rata, tanah dan lain-lain, kayak gue bilang mobil ini permanent 4-wheel drive. Di sini ada transfer case-nya yang masih mechanical, kalian tinggal pindahin aja ke low. Kalau kalian butuh asistensi yang lebih canggih, di sini ada off-road mode. Kalian tinggal pencet tahan tombol off-road di sini, maka mobilnya akan siap untuk kalian ajak off-road. Kalau kalian pengen lewatin sungai, di sini ada wading mode. Iya, mode terabas air. Ground clearance dari mobil ini itu mencapai 264 mm. Iya, tinggi banget, makanya naiknya aja susah gitu kan. Tapi wading depth dari mobil ini itu mencapai 800 mm. Iya, 80 cm, hampir 1 meter kalian bisa terabas air pakai mobil ini. Apalagi kalau di-equip dengan beberapa attachment seperti contohnya snorkel yang ada di varian Trail Master, kalian bisa off-road dengan mobil ini dengan lebih ekstrim lagi. Ditambah dengan kaki-kaki yang punya travel suspension yang panjang dan juga per dan setup kaki-kaki dari Eibach Springs. Iya, jadi memang racikannya itu nggak canggih, tapi racikannya itu menurut gua sangat spot on untuk fungsinya. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Ineos Grenadier ini. Yang pertama-tama itu dari steering feel-nya. Iya, well, walaupun mesin dari mobil ini adalah mesin BMW, performanya juga untuk sebuah off-roader cukup impresif gitu ya. Tapi kalau bicara dinamika berkendara, itu hal yang sangat berbeda. Kalau kalian fokus di off-road, pasti on-road driving experience-nya memang ada yang sedikit dikorbankan. Nah, contohnya di Ineos Grenadier ini, dia dead zone di steering wheel-nya itu lumayan gitu. Kalau misalnya kita goyang-goyangin begini lagi nyetir, tidak terjadi apa-apa. Nih, nothing happens. Nothing happens. Gua jalan lurus aja nih setirnya kayak gini gitu. Jadi memang ada ada dead zone di setir ini. Kemudian juga soal power steeringnya, lagi-lagi mungkin karena untuk durabilitas keperluan off-road ya, dia power steeringnya tuh bukan tipe power steering yang kalau kalian lepas dia balik ke tengah secara otomatis dan cepat gitu. Dia tetap ada baliknya, tapi baliknya tuh yang perlahan dan harus kalian assist lagi. Jadi otomatis abis kalian putar balik, mana radius putar kayak bulan radius putar mobil ini kayak bulan. Jadi pas baliknya harus kalian assist lagi gitu. Kalau yang baru pertama kali bawa, itu pasti akan kaget kayak, wow, setirnya nggak balik ya gitu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir pastinya adalah minimnya safety aktif dan miskin fitur. Iya, jujur mobil ini ya gua rasa sih itu disengaja ya. Maksudnya kan ya penciptanya kan pengen mobil ini tuh ngingetin dia nostalgic dengan Defender lama. Dan untuk ukuran pembaharuan dari Defender lama ini udah sangat bagus banget, udah jauh lebih modern, jauh lebih reliable, jauh lebih powerful, jauh lebih segala-galanya. Tapi kalau dibandingkan SUV modern, apalagi dengan harga yang segini, ini udah termurah di Indonesia aja dari Kings Auto masih tembus 2 miliar lebih gitu kan. Ya fiturnya nggak ada. Boro-boro active safety seperti ADAS, lane keeping assist, lane departure warning, forward collision mitigation, dan lain-lainnya, kayak gitu mah lupakan aja gitu ya. Fitur safety yang
yang ada di Terios deh gitu kan, yang kayak tadi gue bilang kayak kamera 360 mobil ini tidak ada. Terus ya speedometer aja dihemat dengan cara disatukan ke bagian multimedia tengah supaya konversi setir kiri dan setir kanan jadi lebih mudah gitu. Tombol-tombol semua masih fisik, touchscreen-nya juga oke aja, nggak yang terlalu gimana banget, nggak yang terlalu banyak fitur, nggak ada ambient light, nggak ada massage. Rata-rata mobil segini kan ya udah ada fitur mewah gitu kan. Fitur mewah maksudnya kayak kursi pijat lah atau pendingin jok gitu ya. Di sini nggak ada. Ya udah, sunroof aja kebagi dua dan cuma bisa ditilt doang. Jadi nggak bisa dipakai buat kampanye. Walaupun ya gagah, keren, dan retro, namun karena fiturnya nggak ada, pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah 3 hal yang kami temukan di Ineos Grenadier. Bagi orang yang senang off-road, pastikan pelek dari Ineos Grenadier yang tipe Fieldmaster ini terkesan seperti punya beadlock gitu ya. Wih, kayak pelek yang off-road banget. Tapi kalau kalian lihat secara dekat, ini adalah fake beadlock. Iya, jadi ini nggak beneran beadlock, cuman desainnya doang menyerupai seperti pelek beadlock gitu ya. Dan kita di Lucknuts agak tidak suka yang palsu-palsu. That's why kalau secara pelek, kalau kita bisa nge-spec si Ineos Grenadier, kita lebih suka spek yang Trial Master, yang peleknya itu kaleng, lebih culture, lebih honest, dan nggak ada yang fake-fakean begini. Nggak bisa dipungkiri, si Ineos Grenadier ini kan mobil yang tinggi banget gitu ya, thanks to off-road credentialnya dia. Tapi pas kalian mau naik, satu-satunya sisi yang punya grab handle untuk bantu tarik badan naik itu cuma di bagian sisi passenger depan doang. Nih, naiknya jadi sedikit lebih mudah, sedikit gitu ya. Tapi sisanya di bagian driver sampai di bagian penumpang belakang ini nggak ada. Ditambah lagi mobil ini kan nggak ada footstep di bawah ya. Jadi kayak kalau mau naik tuh kayak begini, dan kalian jadi bingung harus kayak megang mana. Kalau megang ini kan sayang gitu kan, ini kan foldable kayak undignified gitu loh. Kalau kalian naik mobil ini, misalnya kalian orang tua atau kalian pakai baju yang agak nggak fleksibel, itu bakal susah banget karena ini tinggi banget. Kenapa nggak dikasih grab handle di sini atau tambahan footstep lagi gitu, biar lebih ergonomis gitu kan? Fuel warning atau reserve fuel warning dari si Ineos Grenadier ini itu agak sedikit terlalu sensitif gitu. Bisa dilihat di sini, ini kondisi bahan bakar sekarang, iya di atas perempat, di bawah setengah. Tapi ini udah merah, iya, udah nyala merah nih kan. Kesannya tuh kayak bensin udah mau habis banget gitu. Padahal ini masih di atas perempat dan di bawah setengah. Bahkan kalau ini udah turun di bawah setengah, ini udah nyala kuning. Jadi kalau kalian pengen damai, aman, sentosa di interior dan ini yang nggak nyala kayak warning, ini harus selalu posisinya di atas setengah setiap saat. Kalau nggak bakal kelihatan antara kuning, kalau nggak merah kayak gini. Dan ini menurut gue kayak agak terlalu bikin orang yang OCD itu kayak udah harus isi bensin lagi gitu. Padahal mobil ini tuh nggak boros-boros banget, cuman fuel reserve warningnya agak sedikit terlalu kecepetan gitu. Dan itu agak mengganggu gue jujur aja. Namun tenang, sebagai SUV yang lebih Defender dibanding Defender baru pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Ineos Grenadier. Kalian bisa lihat modularitas mobil ini itu memang sangat-sangat luar biasa. Contohnya di bagian pilar depan ini kan ada kayak bolt gini ya. Ini gunanya buat apa? Gunanya, contohnya misal kalian beli yang varian yang Trial Master atau kalian beli optional aksesoris, ini udah langsung secara pabrikan bisa dipasang snorkel, iya. Dan snorkelnya bisa all the way sampai ke bagian bawah sini. Kalau dipasang snorkel, lucunya lagi, lampu sein ini yang tadinya di sini, itu lampu seinnya jadi di bagian snorkelnya di luar gitu. Jadi terlihat modular banget dan lucu banget. Dan gak cuma di sini aja, part modularitas dari mobil ini tuh banyak banget. Dari ada roof box, roof tent lah, segala macam sampai ke aksesoris yang bisa kalian pajang di samping-samping sini semua. Jadi keren gitu. Kalau misalnya kalian pengen pergi hunting ke hutan gitu ya, aktivitas yang biasa dilakukan oleh pemilik-pemilik Grenadier seperti ini, dan kalian pengen bawa barang-barang yang tidak mau dilihat orang lain, Ineos Grenadier punya penyimpanan rahasia. Lokasinya ada di baris kedua di bawah jok sebelah kanan. Tinggal kalian angkat aja ini. Nah,
Ini ada kompartemen nih yang lumayan dalam ya ini ya. Kalian bisa taruh amunisi gitu misalnya di sini yang cukup substansial. Atau kalian bisa taruh beers basically untuk kalian camping atau lain-lain, itu bisa ditaruh di bawah sini. Jadi buat yang nonton video ini harusnya udah tahu. Kalau belum nonton nggak akan tahu. Seperti yang tadi gue bahas di bagian setir dari si Ineos Grenadier ini kan punya tombol merah di sebelah kanan dengan gambar sepeda yang ada tulisannya TOT gitu kan. Tapi ini bukan maksudnya TOT dari kata TOT gitu ya, bukan. Ini TOT itu dibaca dengan ala-ala Inggris. Jadi bacanya tuh toot, ya toot, maksudnya klakson. Jadi dia punya klakson tuh dua. Klakson yang original yang bikin Fortuner dan Pajero minggir itu kayak gini. Kenceng banget gitu kan, kayak klakson kereta. Nah, kalau kalian sekedar pengen bikin cyclist atau pesepeda itu minggir, kan di Inggris tuh banyak pesepeda di countryside gitu. Kalian pencetnya tuh klakson yang si toot ini, dan dia suara lebih sopan. Jadi lebih kecil. Jadi satu tuh klakson sepur, satunya lagi tuh klakson kayak penjual roti keliling gitu, kayak nah kayak gitu. Jadi kayak nggak yang woi, tapi lebih kayak yang tot gitu. Yaks, oke. Wih, nutupnya selalu satisfying banget. So, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Ineos Grenadier Fieldmaster tahun 2024. Menurut kita, mobil ini tuh membuktikan kepada dunia bahwa sebuah off-roader modern itu nggak perlu full gimmick, nggak perlu terlalu mewah, nggak perlu terlalu canggih, nggak perlu terlalu banyak fitur. Yang penting punya esensi yang pas aja, punya kemampuan off-road yang luar biasa, punya mesin yang durable namun powerful, punya interior yang nyaman tapi masih ada unsur analognya, itu udah cukup gitu ya. Dan mobil ini telah membuktikan kepada kita juga bahwa kalau kalian punya uang, kalian bisa bikin mobil kayak gini, kayak si Jim Ratcliffe gitu ya. Mobil yang proper, bukan odong-odong, bukan mobil kayak bikin di shed gitu, bukan. Ini mobil yang benar-benar sudah bisa bersaing dengan brand-brand Eropa yang punya histori yang sangat-sangat lama gitu. Jadi luar biasa banget sebenarnya mobil ini. Dan pastinya Ineos Grenadier ini sekarang tentunya sedang dalam keadaan dijual. Kalau kalian tertarik untuk meminang salah satu mobil paling unik dengan brand yang bikin orang nengok, silahkan kalian kontak Mas Wawan atau teman-teman kita di Kings Auto. Iya, karena kita pengen kasih special shout out ke Kings Auto yang udah pinjemin kita Ineos Grenadier ini untuk kita ulas dalam soto jangki. Nah, mengenai harga, ini sekarang menjadi Ineos Grenadier paling murah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Tapi gimana menurut kalian mengenai si Ineos Grenadier ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Apakah menurut kalian mobil ini keren? Apakah kalian justru menganggap ini Defender knockoff atau gimana? Silahkan kalian komen langsung di bagian bawah. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Channel subscribe ke YouTube kalian bilang satu lagi. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa gampang bilang satu lagi sebelah sini. Sebelum up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti Ineos Grenadier yang menurut kita sangat-sangat unik ini. Oke, thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.